Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merenungkan beberapa peristiwa yang ternyata menunjukkan apa yang penting bagi hidup kita. Dan itu sesuai dengan ajaran Tuhan. Saya mulai memperhatikan dengan orang yang mengunjungi orang yang sakit, entah di rumah sakit. Ternyata tujuannya adalah menghibur. Kalau bisa membuat yang sakit itu merasa tenang. Lebih bagus lagi kalau yang dikunjungi, yang sakit itu bisa berpengharapan. Supaya lekas sembuh, tidak merasa sendirian, dan bisa ringan bebannya, sakitnya. Intinya ingin membuat yang sakit itu berbahagia, tenang, dan punya pengharapan. Demikian juga kalau pergi ke panti asuhan. Kita ke sana menyanyi, menghibur, tujuannya sama. Anak-anak di panti itu merasa terhibur, tidak merasa sendirian, bahagia, dan merasa damai karena diperhatikan. Demikian juga kalau kita mengunjungi panti werda, tempat para lansia dirawat. Kita juga membawa hadiah, memperkenankan mereka untuk bercerita, mendengarkan mereka, supaya mereka terhibur. Sekali lagi, mereka merasa nyaman, tidak merasa ditinggalkan, tetap ada yang peduli. Ternyata mereka tidak membutuhkan sesuatu yang mahal, tetapi cukup ditemani, dihibur, dibesarkan hatinya, diberi harapan. Dan kemudian saya menyimpulkan, berarti yang paling penting itu adalah merasa damai, merasa penuh sukacita, dan merasa penuh cinta kasih. Dan kalau kita kemudian melihat firman Tuhan, lah itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, pakaian, barang-barang, bukan. Tetapi masalah damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih. Loh, berarti benar. Kenapa kemudian kita tidak mencari dan fokus pada ketiga hal itu saja? Padahal itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Dan sebetulnya hati kita sudah tahu. Terbukti kita terdorong mengunjungi orang yang sakit, memberi penghiburan. Mengunjungi panti asuhan, mengunjungi panti jompo. Loh, kita tahu sebetulnya. Itu yang paling pokok dan paling penting. Tapi seringkali kita tidak tahu caranya, prosesnya untuk sungguh-sungguh mengutamakan kerajaan Allah. Nah, sekarang hari ini saya mau berbagi tentang apa yang sungguh sebetulnya penting untuk bagaimana kita bisa fokus pada kerajaan Allah itu. Damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih. Yaitu dengan cara memperhatikan kualitas relasi kita. Itu strateginya. Kalau kita bisa meningkatkan kualitas relasi, maka kita bisa bahagia, kita bisa damai sejahtera, dan kita bisa penuh dengan cinta kasih. Maka perhatikan relasi-relasi kita. Relasi yang sungguh membuat kita menjadi pribadi yang terbaik. Perhatikan itu. Dan fokus di sana. Bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas relasi itu? Karena kualitas relasi itulah yang membawa kita menemukan damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih. Maka ketika di keluarga, coba perhatikan kualitas relasi kita. Jangan hanya sekedar status, pasangan, tapi kualitas relasinya ya sekedar oke, say hello, cerita, bla 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 bla, oke, terus jalan sendiri-sendiri, punya kehidupan sendiri-sendiri, dan
tanpa sadar malah senang di tempat masing-masing, tidak bersama. Lah kualitas relasi seperti itu tidak membuat kita sungguh-sungguh damai sejahtera, tidak membuat kita sungguh-sungguh penuh sukacita, tidak membuat kita sungguh-sungguh penuh cinta kasih. Tapi coba perhatikan, ketika dulu awal menikah, ketika bulan madu, wah kita fokus sekali, sungguh-sungguh memperhatikan kualitas relasi itu. Masak ya dibuatkan yang paling enak. Menyiapkan rumah dibersihkan sedemikian rupa. Kerja juga semangat. Pulang kerja masih mampir membeli oleh-oleh untuk orang yang di rumah yang terkasih. Kualitas relasi. Ternyata kualitas relasi itu membutuhkan energi, membutuhkan emosi, membutuhkan tenaga, membutuhkan perhatian, membutuhkan fokus. Maka penting untuk bisa sungguh-sungguh mengejar menuju kerajaan Allah itu. Damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih itu perlu fokus. Jangan terlalu banyak yang diperhatikan. Supaya energi kita tercurah pada pokok-pokok yang sungguh-sungguh membuat kita bahagia. Dan itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan kata-kata carilah dahulu kerajaan Allah. Fokuslah dulu pada masalah sukacita, damai sejahtera, dan cinta kasih. Fokuslah pada kualitas cinta. Fokuslah pada kualitas relasi. Keluarga di rumah, orang-orang di kantor, di tempat pekerjaan, sahabat-sahabat kita. Tidak usah banyak-banyak, tapi kualitasnya mendalam. Perhatikan 3 relasi kita yang utama. Relasi dengan diri sendiri harus mendalam, harus penuh sukacita, rasa nyaman, dan cinta kasih. Relasi dengan sesama, pasangan, anak-anak, rekan kerja, pokoknya harus kualitasnya bagus. Mendalam, kuat, emotionally dekat, penuh membawa sukacita, dan bukan sebagai vampir energi. Dan terutama relasi kepada Tuhan harus mendalam, harus penuh sukacita, harus penuh komitmen, harus penuh cinta kasih. Maka hidup kita akan sungguh-sungguh mendalam, penuh sukacita, damai sejahtera, dan penuh cinta kasih. Dan itulah kerajaan Allah. Maka sepanjang hari kita akan penuh dengan rasa syukur. Karena kita sungguh-sungguh hidup terfokus pada kualitas relasi yang kita miliki. Nyaman dengan diri sendiri karena kita mengasihi diri kita secara benar. Dan sungguh-sungguh bisa happy, sungguh-sungguh bisa nyaman, sungguh-sungguh bisa penuh rasa syukur terhadap apa yang ada dalam diri kita. Relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita sungguh-sungguh inspiratif, membawa damai, nyaman, membuat kita antusias, membuat kita kreatif, dan relasi dengan Tuhan membebaskan, membuat kita sungguh-sungguh bahagia dan penuh sukacita. Karena itu saudara sekalian yang terkasih, fokus pada hal yang penting. Dan ternyata yang penting adalah ketiga hal itu. Damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih. Dan itu lahir, muncul, mengalir dari peningkatan kualitas relasi-relasi kita. Baik terhadap diri sendiri, sesama maupun kepada Tuhan. Dan itu nyata ada di dalam diri kita. Modalnya sudah ada. Bahkan secara natural kita terdorong ke arah itu. Buktinya mengunjungi orang sakit, buktinya mengunjungi panti asuhan, buktinya memperhatikan orang tua. Itu mengalir dari dalam diri kita dan membuat kita feel good. Maka bukan uang, bukan makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih. Dan kita mempunyai segala modal yang kita perlukan. Terutama karena modal itu selalu ada dan diberikan oleh Tuhan. Kita begitu dicintai oleh Tuhan. Sehingga kita mempunyai kekuatan dan motivasi untuk mengejar kerajaan Allah itu. Dan yang lain akan ditambahkan. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.